Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ferdian, nomor pokok mahasiswa saya 2170201023 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit mengidentifikasikan film The King's Speech. Film ini dirilis pada tahun 2010. Kisahnya menceritakan seorang raja, Albert atau disebut juga Bertie, yang tidak pernah berbicara di depan umum karena trauma pada saat kecil yang membuat ia tidak bisa berbicara di depan umum. Dan ketika kematian ayahnya, ia dinobatkan sebagai raja ke-6 di kerajaan George dari Inggris karena seorang kakaknya yang telah menikahi perempuan yang telah memiliki suami. Dan ketika ia menjadi raja, istrinya yaitu Elizabeth menginginkan Bertie menjadi pemimpin yang baik. Ia pun menghubungi seorang ahli bicara atau terapi bicara yang bernama Lionel Locke. Ia mengajarkan Bertie dengan cara yang unik dan didukung penuh oleh keluarga Lionel Locke dan juga pemerintahan Inggris. Bertie akhirnya lancar berbicara di radio dan menginspirasi rakyat Inggris untuk berperang. Di sini ada beberapa teori yang terdapat di film The King's Speech. Teori yang pertama adalah classic conditioning atau pengondisian klasik dari Ivan Pavlov. Yang kedua operant conditioning atau pengondisian operan dari B.F. Skinner. Yang ketiga adalah observasi learning atau belajar observasi dari Albert Bandura. Di dalamnya ada juga yang pertama mengamati, yang kedua mengingat, yang ketiga peniruan, yang keempat motivasi. Dan di dalam film ini juga ada hubungannya dengan public speaking. Public speaking yang pertama, teknik yang pertama adalah hindari merokok saat akan tampil di depan umum. Sebagian orang untuk menghilangkan rasa cemas, tetapi akan terdengar jelek saat terbatuk-batuk karena merokok tadi bisa jadi terbatuk. Yang ketiga, buatlah otot tenggorokan rileks dan sering mengulang kalimat tongue twister atau kata yang penghafalannya yang rumit. Contoh, ular melingkar di atas pagar Pak Umar. Dan juga ada contoh yang lainnya, kakak kuku kakiku kakekku kok kaku kenapa aku. Yang ketiga, sering-sering berlatih berbicara di depan umum. Yang keempat, pelafalan kata-kata yang jelas. Yang kelima, gladi resik supaya penampilan esok perfect. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.